Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nisa Kisti dari Universitas Yuwono Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3C. Sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pengelolaan kelas, yang mana di dalam materinya ada 6 poin, yaitu yang pertama ada konsep dasar manajemen pengelolaan kelas, yang kedua ada pendekatan dalam manajemen kelas, yang ketiga prinsip-prinsip manajemen pengelolaan kelas, yang keempat ada fungsi manajemen pengelolaan kelas, yang kelima ada komponen dalam manajemen kelas, dan yang terakhir ada tujuan manajemen pengelolaan kelas. Menurut Rushidi, manajemen kelas dapat disimpulkan antara lain adalah yang pertama, manajemen kelas adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk dapat belajar dengan baik sesuai kemampuan mereka. Yang kedua, manajemen kelas merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengatur agar proses belajar mengajar dapat dilakukan secara sistematis. Usaha secara sadar ini mengarah pada persiapan dan ajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi dan kondisi dalam proses belajar mengajar, dan pengaturan waktu. Sehingga dalam proses pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai untuk tujuan kurikulum. Yang ketiga, manajemen kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat untuk mengatasi problem dan situasi kelas yang kurang efektif. Selanjutnya, manajemen kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan dapat mengendalikannya jika ada gangguan dalam pembelajaran. Manajemen kelas adalah mendaya gunakan potensi kelas dengan baik sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara baik dan cita-cita edukasi dapat tercapai. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan dalam mengelola kelas, yaitu yang pertama ada pendekatan kekuasaan, yang mana guru adalah high the power in the class. Jadi kita bisa menggunakan kekuasaan kita untuk mindset atau mengatur situasi yang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Jadi pada pendekatan ini, kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh perilaku yang baik untuk peserta didik. Selain itu, kita juga harus bisa mencegah dan menghentikan perilaku peserta didik yang kurang baik. Oke, sebagai contoh, misalnya ada seorang siswa yang sering cabut dan tidak mengikuti pembelajaran, maka kita sebagai guru harus bisa mendekati dan menasihatinya sampai anak tersebut menghilangkan kebiasaannya. Selanjutnya ada pendekatan kelas kelompok. Pendekatan kelas kelompok ini adalah cara belajar mengajar yang mana kita membagi peserta didik kita menjadi beberapa kelompok, bisa sesuai dengan jenis kelamin atau pendidikan kognitifnya. Setelah itu kita akan kasih tugas mereka untuk berdiskusi kelompok dan memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya, pendekatan ancaman. Seperti yang tadi saya bilang, guru adalah high the power in the class. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan ancaman ini dalam proses belajar mengajar. Misalnya, kita dapat memberikan punishment atau hukuman kepada peserta didik kita yang melanggar aturan atau yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku ini mengarah pada teori behaviorism yang mana dalam mengelola kelas ini kita menuntut adanya perubahan tingkah laku kepada peserta didik. Selanjutnya, pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan ini kita membebaskan atau meleluasakan peserta didik kita untuk memilih cara belajarnya masing-masing. Contoh lainnya dalam pendekatan kebebasan ini adalah kita memberikan keleluasaan atau kebebasan peserta didik kita untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, pendekatan kerja kelompok. Pada pendekatan ini masih sama dengan pendekatan kelas kelompok, yang mana kita akan membagi peserta didik kita menjadi beberapa kelompok, lalu kita memberikan tugas untuk mereka mengerjakan tugasnya dengan kelompoknya. Selanjutnya, pendekatan sosio-emosional. Pada pendekatan ini, kita mengelola kelas dengan cara meningkatkan interaksi antar individu di dalam kelas, baik
antara guru ke siswa ataupun siswa ke siswa. Poin selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam mengelola kelas, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Sebagai guru, kita harus bisa menciptakan suasana kelas yang hangat dan antusias. Kemudian, meningkatkan kegairahan belajar peserta didik. Jadi, kita harus mencari cara untuk mendapatkan perhatian peserta didik agar mereka mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian, bervariasi. Dalam bervariasi ini, kita harus menyiapkan atau merencanakan pembelajaran dengan teknik dan metode yang bervariasi agar peserta didik ini tidak merasa bosan dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya, luwes. Jadi, luwes di sini adalah kita harus bisa menempatkan kita sebagai pembimbing dan pendidik di dalam kelas. Jadi, tidak monoton dan tidak kaku. Yang terakhir, pemberian penekanan. Pemberian penekanan ini, jadi kita harus bisa memberikan penekanan-penekanan di waktu-waktu tertentu. Misalnya, ada peserta didik yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan, kita bisa memberikannya punishment. Atau bisa juga ada peserta didik yang selesai mengerjakan tugas dengan baik, kita bisa memberikan reward. Poin selanjutnya adalah fungsi manajemen kelas. Menurut Danim, fungsi manajemen kelas adalah memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas seperti membantu pembagian tugas kelompok, membantu pembentukan kelompok, dan membantu agar individu dapat bekerja sama dengan kelompok atau kelas. Selain itu, fungsi pengelolaan kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi pengelolaan yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk tujuan belajar yang hendak dicapainya. Poin selanjutnya adalah komponen dalam mengelola kelas, yaitu yang pertama, menciptakan dan memelihara kondisi belajar. Di sini, untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar bukan hanya tugas guru saja, melainkan siswa murid yang ada di kelas juga. Kemudian membagi perhatian. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberi perhatian dengan adil kepada semua peserta didik. Jadi kita tidak boleh memberi perhatian hanya pada satu peserta didik saja. Selanjutnya, memusatkan perhatian kelompok. Memusatkan perhatian kelompok ini bagaimana kita memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok yang telah kita buat di awal pembelajaran tadi. Nah, misalnya kita membagi peserta menjadi beberapa kelompok, lalu kita tugaskan mereka untuk berdiskusi atau mempresentasikan tugasnya di depan kelas, lalu kita memberikan perhatian, memfokuskan perhatian ini kepada kelompok tersebut. Selanjutnya, memberikan arahan yang jelas. Jadi, kita sebagai pembimbing dan pendidik harus bisa memberikan arahan yang jelas kepada peserta didik kita, agar tidak terjadinya misunderstanding antara siswa A dan siswa B atau perbedaan persepsi antara siswa A dan siswa B atas materi yang kita sampaikan. Yang terakhir, menegur. Jadi kita sebagai pendidik sangat boleh melakukan peneguran tertentu untuk peserta didik jika peserta didik melakukan kesalahan. Selanjutnya, memberi motivasi. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberi motivasi kepada peserta didik kita agar peserta didik kita selalu semangat dalam mencari dan mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Poin yang terakhir adalah tujuan manajemen kelas. Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif, agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan kondusif. Dengan demikian, jika peserta didik sudah merasakan kenyamanan dalam belajar, maka tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru akan mudah tercapai. Selain itu, menurut Rusidi, tujuan manajemen kelas adalah untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya belajar dan mengajar. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.